Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelompok 1 dari kelas 12 IPA 2 yang akan membahas tentang teori relativitas khusus. Meet our team. Anggota pertama yaitu Cinta Kamila Harahap, yang kedua adalah Intan Anggraini, yang ketiga adalah Maharani Cahyani Asyura, Muhammad Rafi Firzatullah, dan selanjutnya ada Nazwa Aulia Syifa, Reza Khairunisa, dan Sulhan Yazid Asyifa. Dari materi hari ini, kita akan membahas yang pertama ada teori relativitas Einstein, yang kedua adalah teori relativitas khusus berdasarkan dua postulat, yang ketiga adalah macam-macam relativitas, dan yang keempat ada contoh soal. Lihat nggak sih tadi pas kita jalan, kayaknya aku perhatiin Auna jalan nggak sih ngikutin kita? Oh iya ya, itu kayak berhubungan sama materi relativitas yang kita bahas kemarin nggak sih? Oh iya, bisa jadi. Yuk kita tanya mereka ya. Oh, iya. Yuk kita diskusi. Untuk presentasi besok yang mau jadi moderator siapa? Gua aja. Tiga aja nggak sih? Oh iya. Kita dari Assalamualaikum. kalian lama banget sih, dari mana sih? Kan kita lagi mau presentasi buat besok nyiapin nih. Iya, tadi tuh macet banget. Oh iya, ngomong-ngomong, tadi waktu aku jalan sama Sulhan di motor, tadi tuh aku lihat awannya tuh kayak gerak gitu loh, kayak ngikutin kita. Itu kenapa ya? Apa ada hubungan sama teori kita, teori yang mau kita presentasi nanti? Kayak tentang relativitas khusus itu? Oh iya, itu kan termasuk ke dalam konsep dari postulat pertama untuk teori relativitas khusus Einstein kan? Oh gitu. Oh iya, itu kan kayak di materi kita tuh loh, yang apa tuh bunyi postulat relativitas Einstein yang merujuk pada kerangka acuan inersia yang bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap relatif terhadap kerangka acuan inersia lainnya. Coba lihat lanjutan materinya ya. Nah, jadi menurut bunyi postulat pertama, Mahar sama Sulhan itu jadi pengamat pertama. Nah, sedangkan si Awan itu menjadi pengamat kedua. Karena kalian berdua bergerak secara konstan sehingga relatif terhadap awan, jadi seakan-akan awannya itu ikut bergerak. Oh gitu. Jadi yang bergerak itu apanya? Nah, kalau dari presentasi yang udah dibuat sih kayak gini sih, sehingga nggak dapat ditentuin mana yang dalam keadaan diam dan mana yang dalam keadaan gerak, karena semua kerangka acuan inersia yang dipandang adalah relatif. Oke. Teori relativitas Einstein. Dengan tiadanya teori ether di alam semesta ini, Albert Einstein pada tahun 1905 mengumumkan teori relativitas yang terbagi atas dua bagian. Pertama, teori relativitas khusus yang menyangkut benda-benda yang bergerak beraturan relatif terhadap benda-benda lain. Kedua, teori relativitas umum yang menyangkut benda-benda yang bergerak dipercepat relatif terhadap benda-benda lain. Sewaktu Michelson dan Morley melakukan eksperimen, Einstein yang baru berusia 18 tahun telah melakukan percobaannya sendiri. Dalam usia belasan tahun, ia telah bergulat langsung dengan eksperimen untuk mendeteksi ether. Dari kerja keras bersama rekan-rekannya, Einstein berani melanggar aturan dengan mengambil pendekatan yang berbeda untuk memahami masalah ether. Kemudian, pada tahun 1905, Einstein berhasil mengajukan dua postulatnya, yang terkenal dengan sebutan postulat relativitas khusus, yang berbunyi sebagai berikut. Postulat pertama relativitas khusus, yaitu hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap atau kerangka acuan inersial. Postulat pertama teori relativitas khusus menyatakan hukum fisika akan selalu berlaku pada acuan apapun. Contoh dari postulat pertama relativitas khusus adalah dua percobaan yang sama dilakukan masing-masing di atas kapal dan di daratan. Percobaan-percobaan itu akan memberikan hasil yang sama dan tidak bergantung pada kerangka acuan bergerak atau kapal dan kerangka acuan diam atau daratan. Sedangkan postulat kedua relativitas khusus yaitu
Cahaya merambat melalui ruang hampa dengan cepat rambat sama dengan 3,0 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan kelajuan cahaya tak bergantung pada kelajuan sumber cahaya maupun kelajuan pengamatnya. Postulat kedua Einstein dalam teori relativitas khusus adalah konsekuensi dari postulat pertamanya. Menurut Newton, kecepatan bisa bertambah seperti vektor sederhana. Jika menurut postulat pertama, maka kecepatan cahaya bisa bertambah dan berbeda-beda pada setiap pengamat. Namun, Einstein mengeluarkan postulat kedua untuk membantah hal tersebut. Einstein beranjak dari percobaan yang dilakukan oleh Michelson dan Morley bahwa cahaya adalah gelombang yang berbeda karena tidak membutuhkan medium untuk merambat dan tidak bergantung pada gerakan sumber. Postulat kedua Einstein menyimpulkan bahwa kecepatan cahaya selalu sama pada ruang hampa. Hal ini berarti kecepatan cahaya yang dilihat pengamat diam maupun pengamat bergerak akan selalu sama. Tidak peduli bagaimana sumber cahaya, apakah bergerak dengan cepat, memiliki intensitas tinggi, maupun berdaya redup, kecepatan cahayanya akan tetap sama. Contoh dari postulat kedua adalah kecepatan cahaya senter dan lampu akan selalu sama walaupun lampu menempel di atap dan senter di bawah berjalan. Untuk bagian B, kita akan membahas relativitas kecepatan benda. Jika kecepatan benda A terhadap benda B dinyatakan dengan FAB dan kecepatan benda B terhadap benda C dinyatakan dengan FBC, maka kecepatan benda A terhadap benda C dinyatakan dalam bentuk rumus FAC sama dengan FAB ditambah FBC. Menurut aturan Einstein, kecepatan benda A terhadap benda C dinyatakan dalam bentuk rumus FAC sama dengan FAB ditambah FBC per 1 ditambah FAB dikali FBC per C kuadrat, atau bisa juga menggunakan rumus F-aksen sama dengan F1 ditambah F2 per 1 ditambah F1 dikali F2 per C kuadrat, dengan keterangan F-aksen adalah kecepatan relatif benda satu dengan satuan meter per sekon. F1 adalah kecepatan benda satu dengan satuan meter per sekon. F2 adalah kecepatan benda 2 dengan satuan meter per sekon. Dan C adalah kecepatan cahaya dengan besar kecepatan cahayanya adalah 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. C. Kontraksi Lorentz. Teori relativitas membawa pengaruh terhadap pengukuran panjang suatu benda yang bergerak terhadap kontraksi Lorentz atau penyusutan panjang. Ditulis dalam persamaan sebagai berikut. Berikut adalah rumus dari kontraksi Lorentz. Dengan keterangan, panjang benda bergerak yang diamati oleh pengamat yang bergerak relatif terhadap benda. Satuannya adalah meter. Panjang benda diam pada suatu kerangka acuan, satuannya adalah meter. Kecepatan benda terhadap kerangka acuan, satuannya adalah meter per second, dan kecepatan cahaya dengan satuan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Oke, sekarang kita masuk ke dilatasi waktu ya. Jadi, menurut Einstein, waktu adalah sesuatu yang relatif di dalam suatu kerangka acuan yang bergerak terhadap seorang pengamat yang diam. Terdapat lonceng menunjukkan selang waktu delta T0. Selang waktu yang diamati oleh pengamat tersebut adalah delta T, lebih lama daripada delta T0. Beda waktu yang merupakan perpanjangan waktu pengamatan bagi pengamat diam disebut dilatasi waktu. Nah, menurut Einstein, hubungan antara kedua selang waktu itu dirumuskan sebagai berikut.
Oke, di sini bisa kita lihat ada rumusnya, yaitu delta T sama dengan delta T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, yang dimana keterangannya adalah delta T itu adalah selang waktu yang diukur oleh pengamat yang relatif bergerak, atau satuannya adalah second. Dan delta T0 adalah selang waktu yang diukur oleh pengamat yang relatif diam, satuannya juga second. Dan V adalah kecepatan relatif pengamat yang bergerak terhadap pengamat yang diam, satuannya adalah meter per second. Dan C adalah kecepatan cahaya, yaitu dengan tetapan konstannya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Untuk contoh dilatasi waktu bisa kita lihat pada kehidupan sehari-hari ya. Seperti saat kita melihat bintang nih pada malam hari, kita pasti berpikir bahwa bintang yang kita lihat adalah bintang yang baru muncul malam hari itu juga. Tapi guys, nyatanya bukan loh. Jadi, sinar bintang yang sering kita lihat pada malam hari itu adalah cahaya yang ada berpuluh bahkan beratus tahun sebelumnya. Makanya, sumber sinar bintang yang berasal dari berpuluhan tahun ini disebut sebagai contoh relativitas atau dilatasi waktu. Jarak jauh sinar bintang ini membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke bumi. Untuk bintang yang berjarak ratusan tahun dengan bumi sudah pasti laju cahayanya akan dipengaruhi oleh ekspansi alam semesta. Misalnya nih, bintang yang jaraknya 33 miliar tahun, cahayanya bukan berarti memiliki cahaya 33 miliar tahun yang lalu. Cahaya bintang bergerak sesuai kelajuan cahaya yang setara dengan 300.000 km per detik. Walaupun kelihatannya cepat, jarak tempuhnya tetap aja jauh. Makanya waktu yang dibutuhkan cahaya bintang untuk sampai ke bumi tetaplah lama. Itu guys. Masa relativistik. Kereta perubahan massa. Perubahan itu baru tampak jika kecepatannya mendekati. Untuk gerakan-gerakan benda dengan kecepatan relatif kecil tidak terjadi kecepatan cahaya. Oleh Einstein, hubungan massa diam dan massa bergerak yang ditinjau oleh pengamat dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dengan keterangan M sebagai massa benda dalam keadaan bergerak dengan satuan kilogram, M0 sebagai massa benda dalam keadaan diam dengan satuan kilogram, V sama dengan kecepatan benda dengan satuan meter per sekon, dan C sebagai kecepatan cahaya dengan besaran 3 kali 108 meter per sekon. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang F, yaitu momentum relativistik. Sebuah benda yang bermassa bergerak dengan kecepatan menurut mekanika klasik dirumuskan dengan momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Jika kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka momentum benda akan mengalami perubahan. Pada saat itu, momentum benda dikatakan dengan momentum relativistik. Momentum suatu benda akan terlihat bertambah besar ketika benda tersebut bergerak. Dari persamaan mekanika klasik, dapat digunakan massa relativitas sehingga persamaannya sebagai berikut. P sama dengan, P di sini adalah momentum relativistik suatu benda yang bergerak mendekati kelajuan cahaya. Sama dengan massa benda dalam keadaan diam atau M0, satuannya kilogram, dikali dengan kecepatan atau V per akar 1 min V kuadrat atau kecepatan benda per C kuadrat atau kecepatan cahaya yang ketetapannya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. G. Energi kinetik. Menurut hukum Newton, jika ada sebuah gaya terus-menerus diperbesar, maka percepatan yang dihasilkan dapat melebihi kecepatan cahaya. Adapun menurut teori relativitas ini tidak benar, sehingga untuk benda yang bergerak mendekati cahaya, persamaan energi kinetiknya sama dengan jumlah energi kinetik dan energi diam disebut energi relativistik. Berikut persamaannya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya nih. Kita baca dulu soalnya.
Sebuah benda dengan massa diam 3,5 kg bergerak dengan kelajuan 0,6 c. Tentukanlah massa benda dan momentum relativistiknya. Sekarang kita ketahui dulu apa aja sih yang diketahui di soal. Di soal ada M0 sama dengan 3,5 kg. Ada juga kelajuannya 0,6 c. Yang ditanya massa benda dan momentum relativistiknya. Nah, karena di soal ini ditanya massa bendanya juga, jadi kita nggak bisa langsung pakai persamaan momentum relativistik. Untuk mencari massa benda, kita menggunakan rumus massa relativistik. Massa relativistik sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kita masukin aja tadi M0 nya berapa? 3,5 per akar 1 min kelajuannya 0,6 ya, 0,6 C kuadrat per C kuadrat. Nah, kenapa C di sini nggak dirubah jadi 3 kali 10 pangkat 8? Karena untuk memudahkan aja, C-nya nanti bisa dicoret. C kuadrat per C kuadrat nanti bisa dicoret. Nah, maka jadinya 3,5 per akar 1 min 0,6 kuadrat itu kan 0,36 ya. Jadi 1 dikurang 0,36 itu 0,64. Akar dari 0,64 adalah 0,8. Nah, jadi 3,5 per 0,8 itu sama dengan 4,375 kg. Nah, itu massa bendanya nih, kita udah dapat massa bendanya itu 4,375 kg. Sekarang kita nyari momentum relativistiknya. Karena kita udah tahu nih massa relativistiknya, jadi kita nggak usah pakai rumus momentum relativistiknya lagi. Kita pakai rumus momentum yang biasa aja, yaitu momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Nah, massa relativistiknya tadi berapa tuh? Kita udah dapat 4,375 dikali kecepatannya berapa? 0,6 C. Nah, berarti C-nya ini dirubah ya, jadi 3 kali 10 pangkat 8. Nah, setelah kita hitung, kita dapat hasil 7,875 kali 10 pangkat 8 Newton sekon atau kilogram meter per sekon. Oke, jadi di soal ini kita udah tahu ya, massa bendanya adalah 4,375 kg dan momentum relativistiknya 7,875 kali 10 pangkat 8 Newton sekon.